Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membeli saham di MNC Sekuritas. Nah, saya berencana berinvestasi pada PT Triputra Agro Persada Tbk. Nah, sebelum kita berinvestasi pada suatu saham, pastinya terlebih dahulu kita harus mencari tahu bagaimana latar belakang dari saham yang ingin kita saham dari perusahaan yang ingin kita investasikan, bagaimana analisis sahamnya, serta bagaimana cara membeli saham tersebut. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai sejarah dari perusahaan PT Triputra Agro Persada Tbk. PT Triputra Agro Persada Tbk didirikan dengan nama PT Alam Permata Indah berdasarkan Akta Notaris Insinyur Rusli SH nomor 4 tanggal 24 Januari 2005. Berdasarkan Akta Notaris Darmawan Joa SHSE nomor 97 31 Maret 2005, perseroan melakukan perubahan nama yang semula PT Alam Permata Indah menjadi PT Triputra Agro Persada. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan usaha perseroan terutama bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas konsultasi, manajemen lainnya, dan perdagangan besar. Perseroan memulai kegiatan komersial pada tahun 2005. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit melalui perusahaan anak dan perusahaan asosiasi serta perkebunan karet. Bersama perusahaan anak dan perusahaan asosiasi, TAP Group telah beroperasi di 24 lokasi perkebunan kelapa sawit dan 1 perkebunan karet, dengan memiliki 17 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik RSS atau Ribet Smoke Seed, dan 4 kantor cabang perusahaan anak di Jambi dan Kalimantan, Indonesia. Perusahaan memiliki luas area perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 158.000 hektar dan perkebunan karet seluas kurang lebih 1.400 hektar. Perusahaan berkomitmen untuk selalu menghasilkan produk minyak sawit mentah, inti sawit, karet lembaran asap bergaris, dan slab yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu keputusan investasi, di mana saya akan menjelaskan bagaimana analisis mikro, makro, teknikal, dan fundamental dari PT Triputra Agro Persada Tbk ini. Nah, yang pertama yaitu analisis mikro. Analisis mikro adalah ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. Setelah masa recovery akibat pergerakan harga jual komoditas crude palm oil atau CPO dan pattern kernel atau PK, perusahaan mengalami pertumbuhan positif sampai akhir tahun 2023, di mana perusahaan fokus pada mengoptimalkan pemupukan dan mempersiapkan infrastruktur. Hasilnya cukup memuaskan, di mana pada kuartal kedua tahun 2023 produksi mencapai 779 ton, meningkat hingga 26% dibandingkan pada kuartal 1 tahun 2023. Nah, dari perspektif mikronya, berdasarkan sisi permintaannya, kondisi dalam negeri masih sangat baik, didukung pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal kedua tahun 2023. Sementara permintaan ekspor terutama China dan India membaik. Total penjualan CPO sampai semester 1 tahun 2023 tercatat senilai 3,4 triliun, sedangkan nilai penjualan PK mencapai 365 miliar. Nah, berdasarkan analisis ini dapat diketahui bahwa walaupun ada sedikit masalah karena adanya kenaikan harga dari harga komoditas minyak kelapa sawit, perusahaan mampu untuk meningkatkan kembali penjualan dan permintaan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu analisis makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.
Nah, secara umum, berdasarkan analisis makro, kinerja perusahaan tergantung pada kondisi ekonomi Indonesia. Penurunan pada pertumbuhan ekonomi berdampak pada daya beli masyarakat yang akan berdampak pada perusahaan. Kondisi makro yang berdampak serius bagi kelangsungan perusahaan terjadi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,19% dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini tentu berdampak pada PT Triputra Agro Persada Tbk yang mengalami penurunan daya beli masyarakat di beberapa sektor tertentu seperti permintaan bahan bakar biodiesel. Meskipun demikian, penurunan tersebut dapat diimbangi dengan kenaikan konsumsi dari pemakaian minyak nabati di rumah tangga. Nah, untuk meminimalkan risiko makro tersebut, perusahaan melakukan strategi dengan memberikan alternatif pemasaran dan alternatif komoditas. Yang ketiga yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisa yang fokus mengamati volume transaksi, harga saham, dan pola data pasar. Dan yang keempat yaitu analisis fundamental, adalah analisa yang fokus mengamati keadaan keuangan perusahaan, persaingan usaha, siklus industri, dan analisis pasar, serta ekonomi baik makro maupun mikro. Nah, untuk cara menganalisis teknikal dan fundamental dari saham yang ingin saya beli akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal biasanya digunakan untuk melihat grafik pergerakan saham yang ada di pasar modal. Nah, caranya dengan memilih menu paling bawah pojok kanan, yaitu menu chart. Nah, di situ ada garis vertikal dan horizontal. Pada garis horizontal menunjukkan periode dari pergerakan saham. Sedangkan pada garis vertikal menunjukkan harga saham mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, di situ ada warna hijau, merah, kuning. Nah, itu menunjukkan pergerakan harga saham setiap periodenya. Di sini berdasarkan hari, bisa juga berdasarkan per minggu, per bulan, per menit, dan sebagainya. Tergantung situasi dan kondisi dan apa yang ingin teman-teman semua lihat. Nah, dari sini juga bisa dilihat harga saham per periodenya. Misalkan pada tanggal 23 April 2024 di situ harga sahamnya dibuka dengan harga 615, dengan harga terendah 610, ditutup dengan harga 625, dan dengan harga tertinggi 635 dengan volume 10.000 sekian. Begitu juga dengan tanggal-tanggal lainnya. Kalian bisa melihat harganya berubah setiap periode saham. Bisa naik, bisa turun. Teman-teman jangan khawatir ya bila harga sahamnya turun, karena dalam melakukan trading saham kita harus bersabar, karena investasi itu untuk jangka panjang. Kalau ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Selanjutnya ada analisis fundamental dengan cara kembali ke menu stock price, pilih menu VIN. Di situ ada beberapa indikator. Nah, ada total penjualan, ada cost of goods sold, ada EBIT, ada pendapatan bersih, ada earning per share yang didapat dari laba bersih dibagi jumlah saham beredar, ada total aset, total kewajiban, total ekuitas, ada PER yaitu price to earning ratio yang didapat dari harga saham per laba per saham, ada PBV yaitu price to book value yang didapat dari harga saham saat ini dibagi dengan nilai bunga per lembar saham, ada DER debt to equity ratio yang didapat dari total hutang dibagi dengan ekuitas jika 100%, ada ROA yaitu return on asset didapat dari laba bersih dibagi aset total, dan ada ROE yaitu return on equity yang didapat dari laba bersih atau dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Nah, pada analisis ini setiap indikatornya bebas, bisa dilihat berdasarkan tahun ataupun kuarter. Seperti ini kuarter 1 dari tahun 2021, 22, 2023, ada kuarter 2, ada kuarter 3, dan kuarter 4. Bisa juga berdasarkan tahun 2022, 2023, 2024, tergantung kebutuhan kalian masing-masing, apakah ingin membandingkan berdasarkan tahun ataupun
quarter untuk melihat kinerja dari perusahaan yang ingin kalian investasikan. Setelah mengetahui cara menganalisis saham, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli saham di MNC Sekuritas. Cara membeli saham di MNC Sekuritas yaitu dengan memilih menu stock price, lalu masukkan kode saham dari perusahaan yang ingin Anda investasikan. Di sini saya ingin berinvestasi pada perusahaan Triputra Agro Persada. Nah, ada dua analisis yang saya gunakan dalam menentukan apakah ingin berinvestasi pada Triputra Agro Persada atau tidak. Yang pertama, analisis fundamental dengan switch kanan, pilih menu VIN. Nah, di situ ada beberapa indikator dari analisis fundamental. Ada juga beberapa kuartal. Yang pertama kuartal 1 yaitu dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Begitu juga dengan kuartal keempat. Nah, selain dari analisis fundamental, ada juga analisis teknikal dengan cara memilih menu chart di pojok bawah paling kanan. Nah, guna dari analisis teknikal yaitu untuk melihat pergerakan saham di sekuritas. Kita bisa melihat pergerakan saham mulai dari per hari, per minggu, per bulan, per menit, dan sebagainya, tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Nah, setelah Anda yakin ingin membeli saham di perusahaan tersebut, kalian bisa kembali ke menu stock price. Nah, setelah kembali ke menu stock price, di situ ada beberapa kolom. Yang pertama kolom bid yaitu kolom harga permintaan atau antrian beli, kolom offer yaitu kolom antrian jual atau harga penawaran, dan kolom bid fall dan overfall yaitu jumlah lot yang mengantri. Di situ juga ada harga pembukaannya senilai Rp605, harga tertinggi Rp625, harga terakhir Rp620, dan harga terendahnya yaitu Rp605. Nah, di sini saya ingin membeli dengan cara mengklik 625 tadi karena saya ingin membeli di harga 625. Nah, setelah keluar menu pembeliannya, jangan lupa terlebih dahulu kalian memasukkan PIN untuk keamanan dan transaksi. Masukkan jumlah lotnya. Di sini saya membeli 1 lot dan boardnya yaitu RG atau regular. Setelah Anda yakin ingin membeli dengan harga segitu, pilih konfirmasi pembelian. Nanti akan muncul data informasi dari pembelian kalian, lalu konfirmasi kembali. Lalu konfirmasi untuk kedua kalinya sebagai keamanan bertransaksi. Nah, saya sudah membeli saham dari Triputra Agro Persada. Untuk melihat apakah sudah terbeli atau belum, dan dapat dilihat dari portofolio atau juga dapat dilihat dari menu pembelian tadi dengan cara pilih order list, masukkan PIN sebagai keamanan dalam transaksi. Nah, di situ sudah masuk ya saham yang saya beli, namun masih kategori open. Kenapa kategori open? Karena saham yang saya beli itu masih dalam antrian. Nah, nanti kalau misalkan sudah terbeli, keterangannya akan berubah menjadi match, bukan open lagi. Nah, untuk memastikannya dapat dilihat di bagian portofolio, bisa pilih dari menu bawah atau di bagian menu 3 baris atas.